Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah, kita masih di surah Al-Kahfi di ayat 99 sampai dengan 104. Saya minta teman-teman memberi tafsir terhadap ayat yang kita bahas ini sebagaimana pengalaman-pengalaman bacaannya. Ya. Siapa yang mulai pertama? Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Shadaqallahul azim. Itu sangkakala itu dimaknai dengan suatu suara yang dahsyat. Kalau kita ke ilmu audio ini tentang suara, bahwa suara yang dahsyat itu akan memasuki partikel-partikel terkecil daripada semua materi. Ya. Sementara materi itu sebenarnya kalau kita analisa dengan ilmu terdiri daripada atom. Jadi mulanya dulu molekul ya, molekul. Kemudian molekul itu lebih dalam lagi alat teknologi kita sampai kepada atom. Rupanya bukan atom yang terkecil, ada lagi namanya quark. Quark ini partikel terkecil. Ada lagi di dalamnya. Jadi alat-alat teknologi melihat lagi dalamnya, dan pada sampai di bagian quark itu inti daripada partikel itu sudah tidak kelihatan, tapi ada getaran, vibrasi.
Jadi semua benda ini sebenarnya berasal dari vibrasi. Hanya tingkat kepadatannya yang berbeda-beda. Jadi unsurnya sama semua dari vibrasi. Nah, kalau getaran dahsyat, maka dia masuk di situ. Maka adalah wajar kalau hancur segala sesuatu. Ini kalau dari segi suara dahsyat itu. Secara biasa kita lihat di kenyataannya kalau ada getaran besar, suara besar itu kaca pecah. Kan itu pekah. Jadi dia pecah. Nah nanti kalau suara dahsyat ini semua akan hancur lebur. Dia melahir. Termasuk yang dibangun oleh Zulkarnain yang begitu padat dengan besi tembaga. Tapi dia ingatkan bahwa itu telah dibangun, bahwa ini tidak akan bisa dihancurkan. Tetapi kalau datang hari kiamat maka semua hancur. Termasuk itu yang dibangun itu. Jadi segala sesuatunya akan hancur. Nah di saat itulah akhir kehidupan, bercampur aduklah makhluk pada saat itu. Dan disitulah bagi orang-orang yang durhaka diperlihatkan neraka ke Jahannam. Di akhir pembahasan ini, di akhir surat Kahf itu akan dibahas juga tentang imbalan orang-orang yang ahlul jannah. Jadi surga, Quran itu selalu berimbang. Kalau ada ancaman, ada janji-janji. Kalau ada gambaran siksa, ada juga gambaran imbalan. Inilah Quran sebagai tazkirah. Bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Pak Ustaz, kalau tidak salah tadi ada yang diterangkan oleh Pak Ustaz itu mengenai ada sebagian umat yang mempertuhankan hamba dari Allah. Istilahnya dia menyembah, dia mempercayai Tuhan selain daripada Allah. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, bagaimanakah nilai-nilai pahala salatnya orang-orang yang semacam ini? Sedangkan di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa siapa yang mensekutukan Allah itu adalah dosa yang paling terbesar di sisi Allah. Ini saya ingin pertanyakan di sini, bagaimana nilai pahala salat orang-orang yang seperti ini? Seumpama orang ini rajin sekali setiap saat, pokoknya dia tidak ada waktu yang dia buang, baik salat sunnahnya, salat wajibnya maupun salat sunnahnya. Tetapi di satu sisi dia juga mempercayai sesuatu yang di luar daripada kehendak Allah. Apakah nilai pahala salatnya ini diterima oleh Allah atau tidak? Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena yang saya mau tanyakan ini pertemuan sebelumnya, Ustaz. Ini pada ayat 19 di surah Al-Kahfi. Itu di setiap Al-Qur'an itu ada ditandai wal yatalattaf. Ada yang dikasih tebal itu. Itu apa hikmahnya itu? Kenapa dikasih tebal? Apakah dan apa artinya itu wal yatalattaf itu? Karena hampir di setiap Al-Quran itu sepertinya dikasih tebal itu. Kemudian yang kedua pada ayat 29. Pada ayat 29 di situ dikatakan bahwa wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi sesungguhnya yang hak itu dari Allah. Yang benar itu dari Tuhanmu. Kemudian siapa yang faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman ya silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir ya silakan kafir. Ini seolah-olah Allah mempersilakan. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi kemudian Allah mengunci di situ inna a'tadna lidzalimina nar. Sesungguhnya orang yang zalim atau orang yang kafir itu masuk neraka. Jadi kenapa di ayat sebelumnya dipersilakan dulu, mau beriman silakan, mau kafir silakan, tapi ujung-ujungnya di veto bahwa kalau kamu kafir pasti kamu masuk neraka. Jadi apa hikmahnya di situ? Kenapa Allah pada ayat sebelumnya mengizinkan begitu? Silakan mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi
langsung dikunci bahwa yang kafir pasti neraka. Jadi untuk apa dipersilakan kalau begitu? Iya, jadi itu mungkin ada apa namanya penafsiran-penafsiran yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan semua manusia masuk surga. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, karena isinya itu Al-Quran dua, ada larangan, ada perintah. Jadi orang yang suka membuat larangan, ya neraka tempatnya. Jadi makanya tadi ada tuh ayatnya, silahkan mau kafir atau mau beriman. Jadi itulah demokrasi ataupun keadaan yang dianukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dunia ini pilihan ada di tangan Anda. Anda mau kemana? Ya, itulah salah satu sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jangan lupa masih ada sifatnya Allah Ar-Rahim, itu nanti di akhirat. Jadi Ar-Rahim itu akan didapat oleh orang-orang pilihan, orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia termasuk golongan orang-orang beriman, maka dia tempatnya di surga. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini berlaku di akhirat. Jadi sambungan ayat tadi itu menurut saya adalah keadaan di akhirat nanti. Maka orang kafir pasti masuk neraka, gitu ya. Nah, tapi jangan disalahkan Allah, karena Allah sudah menurunkan semua petunjuk di Al-Quran bahwa inilah jalan yang baik. Jangan lakukan yang jalan buruk ini. Ya, itu anunya. Kalau waliyatalaftaf itu ya berbuat lemah lembut lah ya. Itu pas di tengahnya Al-Quran itu, di tengah persis. Ya menurut para ulama ya, saya juga belum pernah menghitung dari awal sampai tengah sampai akhir, belum pernah saya hitung. Tapi di banyak Al-Quran itu diberi tanda merah. Ya, jadi itu pas di tengahnya Quran. Berbuat baiklah ya, lemah lembut. Ya. Jadi Al-Quran memang selalu menganjurkan kita untuk berlemah lembut kepada sesama dan bahkan kepada alam semesta. Jadi kita dilarang juga untuk membuat kerusakan di bumi ini ya. Tetap kita mempertimbangkan faktor-faktor kelemah lembutan itu. Nah, itulah ajarannya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini Pak, di ayat 99, ya watarakna ba'dahum yauma ijin yamuju pi ba'din wa nupiha pisuri pajama'nahum jam'a. Artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Saya minta penjelasan Pak, kalau ditiup sangkakala pertama itu berarti belum kiamat, karena baru berbaur Ya'juj dan Ma'juj dengan berbaur dengan yang lainnya. Dan apabila sangkakala ditiup berarti ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Jadi kalau sangkakala ditiup pertama berarti belum kiamat, karena baru berbaur Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kedua baru dikumpulkan berarti baru dihidupkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membaca tadi sampai dengan 4 ayat dari surat Al-Kahfi. Kalau saya simak tadi penjelasan Ustaz Nur, ada beberapa ayat itu kita menggambarkan keadaan. Itu adalah gambaran dan keadaan tentang orang-orang kafir ya, akan dibangkitkan. Jadi akan dibangkitkan nanti di hari akhirat. Jadi itu gambaran barangkali. Tapi
Saya tidak tahu, sebentar mungkin ada juga kita gambaran untuk orang-orang muslim. Tapi ini saya lihat kalau yang dikhususkan ini adalah gambaran untuk, jadi sebelum dia meninggal, sesudah dia meninggal atau sudah meninggal ini Ustaz, diperlihatkan rasa-rasa takut ya tadi kalau kita simak gitu. Jadi ada kaitannya mungkin dengan penjelasan Pak tadi, pertanyaan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ayat sebelumnya itu kan menjelaskan juga tentang ada Ya'juj dan Ma'juj dengan orang kafir. Tentu ini orang berbeda, dua kaum yang berbeda antara kafir dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kemungkinan nanti itu akan masuk dua kaum pada saat ditiup sangkakala. Itu ada dulu kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj itu. Kalau saya analisa kemarin dari penjelasan kita, nanti mungkin Pak Ustaz lebih jelasnya. Jadi hingga Ma'juj dan keluar itu dan turun nanti dari gunung untuk dari ketinggian turun untuk membuat kerusakan. Jadi itu sebelum kiamat itu Pak, mungkin sangkakala pertama itu sudah hancur itu benteng-benteng besi tadi itu. Sehingga karena di sini ada diperlihatkan, tadi ada gambaran akan diperlihatkan, jadi kita diperlihatkan dulu setelah nanti di akhirat nanti ada lagi diperlihatkan rasa-rasa takut itu. Jadi ada dua kali ini kelihatan Pak. Tuh, dua kali jadi sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua, mungkin begitu. Sehingga nanti kita kalau ini ayat ya, dari 4 ayat yang kita baca tadi ini hanya memperlihatkan untuk ada juga diperlihatkan rasa-rasa takut. Rasa takut sebelum kita, jadi ibarat kita di pengadilan barangkali. Ibarat kita di dunia ini kalau sebelum kita ke sana diperlihatkanlah pengadilan lebih awal, bahwa pengadilan itu seperti ini, neraka ini seperti ini. Jadi sebelum dia masuk neraka sudah diperlihatkan itu neraka. Ya. Nah, saya tidak tahu nanti muslim juga kita diperlihatkan juga surga sebelum kita masuk surga. Tapi ini diperlihatkan secara nyata Pak. Menurut riwayat ada juga informasi bahwa neraka itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat untuk diperlihatkan kepada orang-orang kafir itu. Tapi apa masuk juga Ya'juj dengan Ma'juj di situ nanti mungkin Ustaz Nur lebih jelaskan ini. Ya. Jadi jawaban dari Pak Yusuf dulu. Jadi musyrik itu memang adalah dosa yang tidak terampuni. Tetapi kalau sebelum ajal dia bertobat, ya terampuni. Tapi yang persoalan kalau musyrik sampai wafat. Allah Maha Adil, jadi semua diperhitungkan. Musyriknya diperhitungkan, amalan-amalannya dunia diperhitungkan. Tetapi tentu ada kualitas. Kualitas sembahnya itu bagaimana kalau orang musyrik tentu itu. Tapi semua akan diperhitungkan. Jadi Tuhan Maha Adil. Nah kita dengan adanya kajian itu kita berusaha untuk menghindari musyrik itu. Karena itu yang tidak terampuni. Ya, yang lain kita minta maaf orang masih ampuni. Tapi itu musyrik. Ya, jadi kita memang perlu hati-hati dengan mensyirikatkan, mengangkat atau mengambil selain dari Allah sebagai pelindung. Ya, pelindung dalam arti sebagai sembahan. Jadi itu yang tidak terampuni. Jadi salat itu kan aqimus shalah li zikri, untuk mengingatku. Berarti kalau kita mengingat lain berarti salatnya itu tertolak. Nah, itu persoalannya. Jadi kita Allahu Ahad, Allahu Samad, satu-satunya tempat bergantung, satunya disembah. Berarti kalau dia menyembah lain berarti tertolak syaratnya. Nah, itu prinsipnya begitu. Nah, kemudian kita melangkah kepada yang berikutnya mengenai kebetulan ini katanya ini dua kata yang berbeda ini. Ya, mengenai Ma'juj itu ada nama suku, sedangkan di sini pada ayat 99 ini kata kerja ini ya yamuju, mengumpulkan, mencampur adukkan. Jadi ini yamuju mengumpulkan kata, sedangkan itu Ya'juj Ma'juj nama suku. Ya memang ada kemiripannya, tapi bukan dia ini. Tapi termasuk dia dalam artian secara umum, karena seluruhnya itu bercampur. Sudah ada juga yang Ma'juj dan Ma'juj di situ. Tapi kata ini kata kerja, berarti mencampurkan. Sudah ikut juga Ma'juj dan Ma'juj di situ. Tapi artinya dua kata yang berbeda. Itu kata nama suku, sedangkan ini nama fi'il, kata kerja. Ya ini, ya bukan nama suku.
Ya, iya. Ya. Jadi dia dua yang berbeda ini. Ya, itu apa? Nama suku ini kata kerja mengumpulkan. Ya. Dari kata mim waw ju. Ya, ada ya-nya itu menunjukkan pelakunya pihak ketiga, dalam arti Allah yang mengumpulkan. Ya. Artinya orang-orang itu berkumpul. Jadi ketemu. Ya. Ma'jud dan Aujud itu nama suku. Ya, nama suku. Kalau dikatakan berkumpul ya karena dikumpulkan, ya ikut juga aja nama Ma'jud sih, tapi ini dua kata yang berbeda. Jadi begini, Jahannam itu tidak akan kita lihat kalau kita masih di dunia, kalau kita masih hidup. Logikanya neraka itu kita lihat pasca kematian. Dan di sini ada kata nafaha, ada kata dasarnya, meniup. Kalau meniup itu berarti ada proses, tiup proses. Jadi sangkakala ini kan satu yang artinya yang gaib ya. Tapi dari kata ini bisa kita melihatnya bahwa itu bukan ledakan langsung hilang. Dari kata meniup itu berarti ada proses itu. Jadi ada proses itu, kalang kabut orang apa itu ada proses itu. Kita tidak tahu juga berapa lamanya itu ditiup. Ya termasuk juga yang meniup juga itu akan mati juga setelah itu ya. Jadi yang hanya Allah saja. Nah, kemudian terjadilah proses untuk kita berkumpul di padang mahsyar. Jadi dari kata hasara itu mengumpul, mahsyar tempat berkumpul. Jadi padang mahsyar maknanya padang tempat berkumpul. Tapi dijadikanlah nama dari kata padang tempat berkumpul. Jadi ya jadi contohnya mungkin itu di padang Arfa jadi berkumpul. Nah, disitulah akan terjadi proses pengadilan dari yang Maha Adil. Kemudian sudah dijawab tadi Pak Mail mengenai itu, kenapa Allah mengatakan siapa yang mau ke surga atau ke neraka atau siapa yang dapat petunjuk. Jadi begini, di situ ada keterpaduan kehendak sang hamba dengan Tuhannya. Kalau hanya sang hamba saja yang mau, kalau tidak mau tidak jadi, ya. Jadi ada keterpaduan. Tapi siapa yang mulai? Kita hidup ini dalam free will. Jadi apa? Ya, kita bebas memilih. Kita bebas memilih. Kita akan mulai dan Allah insya Allah. Ada kan dalam hadis qudsi dikatakan itu. Kalau kau berjalan, aku akan berlari menjemputmu. Jadi siapa yang mulai? Jadi kita memulai mengharapkan petunjuk dari Allah. Ya, begitu kita mulai Allah memberikan. Ya, itu. Kemudian kita ketahui bahwa kenapa ada orang yang tidak juga mendapat petunjuk dapat hidayah? Karena memang nawaitunya. Jadi starting from nawaitu. Makanya ada diistilahkan itu niat itu power. Ya, intention is power. Bahkan ada bukunya itu. Ada di situ dikatakan di situ power attraction ya. Daya tarik power. Jadi dari nawaitu jadikan. Dan ada di Quran disebutkan itu kan Adam itu kan mengikuti godaan setan itu karena tekadnya yang tidak kuat. Tapi kan dia beristighfar, dia mohon ampun, akhirnya dia dimaafkan. Jadi bukan dosa turunan itu, berdosanya Adam itu dimaafkan oleh Allah. Anak bayi lahir tidak mungkin akan dapatkan dosa. Jadi paham mengatakan bahwa ada dosa turunan itu sama sekali tidak sesuai dengan logika maupun sesuai dengan jadi memang Adam kemauan yang kurang kuat. Itu di situ disinggung Al-Quran. Tidak didapati kemauan yang kuat. Tapi kalau kemauan kuat, jadi sebenarnya yang membedakan kita ini satu sama lain karena kekuatan tekad kita. Ada yang memang begitu hidupnya karena memang setengah-setengah. Ada yang tetapi ya, tapi kembali kepada biiznillah. Kata Allah. Ya, ini Pak, di ayat 104 alladzina zallam sayuhum fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'an. Ini anunya Pak di sini kalau saya ini arti anunya ini kenapa kita ini sia-sia perbuatan kita ini yang kita lakukan di dunia ini sedangkan kita sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Dengan itu apanya kita sudah berbuat dengan sebaik-baiknya, tapi apa kita balasannya itu? Padahal itu kan sudah ada anunya. Kita berbuat baik kan pada untuk mendapatkannya dapat juga nilai yang baik. Ya seperti itu. Kan dua Pak.
kita berbuat baik, berbuat buruk. Lah ini karena ini di ayat yang 104 itu kenapa itu sia-sia perbuatan kita, padahal ini kita sudah berbuat sebaik-baiknya. Nah, itu yang anunya. Terima kasih Pak. Itu saja. Jadi begini, sesuatu tergantung dari tolok ukur. Jadi begini, ada mengatakan bahwa Unhas itu jauh, ada mengatakan dekat. Orang yang tinggal di BTP, dia katakan dekat. Orang yang tinggal di Malengkere bilang jauh. Jadi perbuatan baik dan buruk itu apa tolok ukurnya? Al-Furqan, inilah Quran. Jadi orang itu selama menyangka dia berbuat baik. Berbaik menurut penilaian dirinya. Tapi bagaimana dengan penilaian Allah melalui dengan Al-Quran? Maka Al-Furqan itu pembeda. Jadi inilah Al-Quran ini yang membedakan baik dan benar. Jadi baik dan benarnya bukan persangkaan kita, bukan juga persangkaan orang pintar. Bukan. Tapi apa yang dikatakan Quran. Seperti yang katakan Pak Anu, ada yang sudah profesor, doktor. Ya dia hebat di ilmunya, tapi belum tentu dia pahami Al-Quran. Jadi inilah ilmu yang tertinggi ini kalau kita bicara tentang. Ya, kasih.